Dari CGP Angkatan 8 ingin mewawancara Bu Adik terkait dengan tugas kami di CGP pengambilan keputusan. Nah, di sini nanti saya minta waktu Bu Adik sekitar 10-15 menit terkait identifikasi kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di SMK Negeri 1 Boyolali. Bu Adik, ini saya mau menanyakan terkait kasus yang pernah diidentifikasi itu, kami mohon untuk informasinya mengenai yang pertama, yaitu sebagai kepala sekolah tentu Bu Adik sudah menemukan banyak sekali kasus yang terjadi, dan itu mengharuskan penjenengan sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang tepat, tidak hanya untuk jangka pendek tapi melainkan jangka panjang. Bu Adik, boleh saya tahu contoh seperti apa yang sudah pernah Bu Adik sebagai kepala sekolah pernah mengidentifikasi dan juga mengambil keputusan terkait dilema etika ataupun rujukan moral di SMK Negeri 1 Boyolali? Oke, baik. Kita kalau bicara penyelesaian kasus memang banyak sekali demikian. Satu kemudian juga guru bimbingan counseling, kedua juga kebetulan ini adalah sebagai staff memegang bidang wadah kesiswaan. Nah, kalau kita diskusi masalah begini itu kita punya dokumentasi dan bukti-bukti yang memang setumpuk yang berbagai macam. Bolehlah saat ini kita ambil salah satu contoh. Kita punya siswa yang namanya Alfredo. Jadi mungkin kita bisa kabarin ya gimana caranya. Ini sebetulnya kita lihat setelah melalui berbagai tahap ya, tahap-tahap, sudah kesimpulannya anak ini berangkat dari kondisi keluarga. Dia dari keluarga mampu, dia sejak SMP itu ternyata pernah mengalami perundungan ya, bullying pernah mengalami itu. Nampaknya itu trauma itu masih terbawa ke SMK. Ada sedikit yang menguntungkan di keluarga tersebut, yaitu ketika anak tersebut kelas 1, kelas 2 itu pas kita zaman itu pandemi, jadi memang pembelajaran itu banyak di online. Tapi begitu pandemi berlalu, anak ini waktunya naik ke kelas 3, anak ini masih terbawa juga, dan dia masih belum siap untuk mengikuti seperti teman-temannya belajar bersama-sama di kelas. Intinya dia memerlukan semacam kebijakan yang harus kita godok bersama waktu itu ya, kita ingatkan, kita diskusi. Jadi teman-teman sudah waktunya masuk di kelas, pembelajaran secara normal, sudah luring, tapi anaknya masih juga minta secara daring. Ternyata dia menyembunyikan trauma, dia itu takut ketemu orang banyak. Bahkan ada halusinasi, kalau dia ketemu orang itu ada bayang-bayang bahwa katanya ada orang yang mau bunuh dia, sampai segitunya. Nah, dia tetap gak mau masuk sekolah. Akhirnya kita bertahap kita kunjungi, tim-tim kita datangkan ke sekolah. Anak juga pernah curhat secara pribadi kepada kepala sekolah. Ini sebenarnya saya alami. Anaknya secara fisik gendut, tinggi, besar, dewasa, pintar otaknya. Dan dia sudah juga belajar di dunia jurnalistik seperti orang tuanya. Jadi anaknya gak pintar, tapi melihat fisik semacam itu dia rapuh di jiwanya aja. Ketika saya pernah mata dengan dia sampai dia nangis, saya rangkul dia untuk mendengarkan apa semua yang dia sampaikan. Intinya dari tahap-tahap yang kita lalui, kita ketemulah sebuah konsep. Kita sampaikan kepada keluarga untuk saran-saran kita untuk anak ini harus dibantu oleh tenaga ahli. Akhirnya orang tuanya membawa ke rumah sakit baptis, dan akhirnya anak ini seminggu sekali di sana ada pelayanan, terus berangsur-angsur terapi kejiwaan ya, terus berangsur-angsur dia akhirnya mendapatkan rasa ini yang tumbuh menjadi lebih berani, tidak lagi ini dia mau masuk ke kelas, kemudian sampai pada akhirnya lulus. Ini
pembelajaran di kelas dia alami secara normal, dia bergaul secara normal, waktu penglihatan dia menjalani semuanya dengan normal, sudah hilang rasa ketakutan ketemu orang banyak, semuanya itu semua dengan melalui tahap yang kita lakukan. Jadi dengan kunjungan ke rumah, dengan mendengarkan juga dia, semua itu menjadikan bahan kita untuk mencari konsep, dengan mensarankan dia untuk dibawa ke psikiater, itu semua menemukan konsep-konsep hingga anak ini mampu menyingkirkan trauma. Jadi mampu akhirnya masuk sekolah secara normal sama seperti teman-teman yang lain. Kita ketemu dia, kita istirahat melihat dia bersama teman-temannya, kita ikut senang. Anak ini benar-benar sudah mulai. Nah, dan ini diawali dulu dengan dilematis. Ketika dalam studi kasus kita rapat beberapa unsur dari BK, guru, orang tuanya ada yang kontradiksi. Wah, nanti nggak ada, wah ini sudah waktunya mulai kok dia masih dilayani secara daring dan sebagainya. Ini juga penuh dilematis. Tapi sedikit kita memberikan solusi-solusi itu dengan dia daring sambil dia kemudian minggu sekali ke psikiater. Semua itu ternyata menghasilkan sesuatu pertumbuhan yang menghilangkan trauma dia. Nah, ini adalah salah satu contoh, hanya salah satu sebanyak yang lain. Jadi memang ketika keputusan dan kebijakan diambil itu dilema itu ada antara orang ada pro dan kontra, ada yang nanti anak-anak semua jadi minta di rumah saja, bu alasannya minta daring, padahal ini sudah waktunya semua luring. Nah, ini juga guru-guru dari mata pelajaran juga kadang-kadang mereka ada yang masih tidak sependapat dengan kita. Namun kita coba terus terapkan dan ini ada hasilnya. Benar-benar satu peristiwa yang sangat layak ini untuk didokumentasi, untuk kemudian kita kita kaji, kita jadikan bahan untuk di dunia pendidikan ya. Karena setiap tahun anak kita sini berganti. Nah, supaya ke depan kalau ada hal begini kita akan lebih siap lagi yang menangani. Karena bagaimanapun permasalahan tentu muncul dengan berbagai warna yang masalah berbeda-beda tentunya. Ini hanya salah satu masalah gitu. Tentu saat itu Bu Harit ya, dari segi guru, dari segi istilahnya tenaga pendidikan itu semuanya sudah tahu bahwa kebijakan yang diambil dari pihak sekolah itu kan membolehkan anak daring. Lantas bagaimana Bu untuk teman-temannya yang mungkin ada gejolak di dalam kelas itu, bagaimana cara mengantisipasi? Apakah ada edukasi ke kelas? Betul. Nah, dari konsep yang kita rumuskan bersama, kita rapat-rapat dengan tim yang sebanyak unsur yang berbeda, belum salah satunya juga kita perlu mengedukasi lingkungan juga supaya keberadaan Alfredo si anak ini bisa diterima. Jadi anak akhirnya mereka paham, nggak ada yang iri, karena semua anak tentunya juga mengidolakan dirinya normal. Siapa yang kepingin punya masalah dalam hidup? Jadi semuanya biasanya mereka yang kita edukasi untuk bagaimana kita bisa menerima teman kita yang sekarang masih perlu penanganan. Ini tahap kita doakan, kita support supaya dia angsur-angsur pulih. Nah, kenyataannya benar, dengan berjalan waktu pulih dan akhirnya bisa kita buktikan bahwa si temannya akhirnya bisa berada bersama-sama mereka. Awalnya juga mereka ada pro kontra, awalnya juga kita mengantisipasi ada yang istilahnya cemburu sosial gitu ya, kenapa ini diistimewakan, tapi semua kita sampaikan di kelas itu melalui bapak ibu guru, melalui bimbingan kasih, bagaimana lingkungan kelas dia supaya memahami hal ini, dan itu berhasil. Ini Bu Harit, dalam pengambilan keputusan itu tentu banyak prosedur ya, yang mungkin dari segi pendidikan Alfredo itu memang perlu dilanjut karena dia usianya usia belajar, masih kelas 11 ya waktu itu. Tentu kita mempertimbangkan sebagai guru itu mempertimbangkan masa depan dia. Nah, ini prosedur mungkin dari langkah kurikulum untuk pembelajarannya itu tentu saja membuatkan yang berbeda khusus daripada teman-temannya yang lain. Itu pembelajarannya baik secara daring itu kan juga melibatkan tidak 1-2 guru. Itu ada gejolak tidak waktu itu? Ya, di beberapa guru. Ya kita juga sudah tahu itu kan muncul. Jadi kita juga adakan koordinasi pihak kurikulum kita hadirkan, ada tim IT sekolah kita hadirkan, guru mapel kita berikan kesadaran.
karena memang kebetulan juga kita ini kan dalam memakai kurikulum merdeka, jadi ada diferensiasi dalam pembelajaran. Maka dengan melayani ini, setelah kita awali dengan koordinasi semua lini yang dibutuhkan termasuk IT sekolah, karena harus bagaimana entry mapel ini, bagaimana guru mapel ini harus rela menyediakan waktu untuk menyiapkan secara online berbeda. Iya, yang berbeda dengan temannya. Nah ini tentu harus diawali dengan tim diajak koordinasi dulu supaya ada pemahaman. Karena kita sudah akan bisa menebak tentu pro kontra, karena dari apa yang kebiasaan orang bekerja itu biasanya juga enak bekerja yang biasa-biasa. Sedangkan ini tantangannya bekerja menjadi luar biasa karena 36 anak di kelas dilayani secara umum di kelas, tapi ada satu anak yang sudah dilayani berbeda. Nah ini juga satu tantangan. Bapak Ibu guru semua tim yang terkait itu awal pasti kita ajak koordinasi. Kita bikin rapat dulu untuk menyampaikan apa maksudnya ini. Nah ini namanya juga supaya semua yang berkait tenaga pendidik ataupun yang semua berkaitan dengan kasus ini ada kesadaran, tidak merasa terpaksa. Tapi ya ini memang menjadi paket ya, satu paket kita dalam mendidik. Karena prinsipnya dalam mendidik memang menjadikan jadi lebih baik, dan anak yang kita layani tiap tahun silih berganti, nggak mungkin kita lepas dari masalah. Tiap tahun muncul terus. Jadi kita selalu jadi pendidik ini selalu terbuka untuk hal itu. Ya. Selanjutnya Bu Ari, terkait tantangan mungkin pasti kita temukan ya Bu, entah itu di dalam sekolah ataupun di tempat lain. Dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangan, dan satu hal tentu saja Bu Ari dalam mengambil keputusan itu tidak mempertimbangkan dari Bu Ari sendiri. Tentu ada orang ataupun beberapa pihak yang membantu. Nah, apakah memang terjadi pada saat kasus seperti itu tadi Bu Ari? Ya betul. Gini, jadi dua-duanya ada, semuanya tuh ada di situ. Kalau saya harus ambil seketika, eksekusi seketika, itu karena semua sudah saya analisa berdasarkan nilai atau tingkatan prioritas, skala prioritas. Jadi kasus itu harus dilihat skala prioritasnya kayak apa. Kalau ini mendesak harus di situ, harus saat itu namanya kita eksekusi. Jadi dalam dunia leadership itu ada itu dunia. Kemudian juga ada kita pakai tata kala atau jadwal. Karena kasus itu juga bisa dilihat. Oh ini dari skala prioritasnya dia tidak mendesak sekali dan perlu penyelesaian secara bertahap. Nah kayak tadi kita juga ada step-stepnya. Jadi kita udah nyusun itu step yang awal harus bagaimana, dan itu ada bersambung dengan step berikutnya. Itu supaya ada korelasi dan penyelesaian masalah itu memang benar-benar lewat step yang sesuai gitu ya. Jadi ada dua-duanya. Sekarang mengenai tim atau personel atau divisi, ada memang bisa dibilang itu seseorang, bisa dibilang itu tim. Memang dalam sebuah organisasi itu dengan banyaknya divisi, nah di situ saya merasa terbantu. Jadi kalau ada memang kasus ini saya perlu segera putuskan dan saya harus memanggil tim saya, apakah ini dari divisi WAPA, bidang A, bidang B, bidang C, atau ini dari termasuk bidangnya adanya adalah kualitas sumber daya manusia SDM. Nah kita kemudian juga panggil dari tim SDM dengan pihak-pihak terkait. Iya, jadi dari bakat kesiswaan, kurikulum, sarpas, humas, dan koordinator SDM. Nah ini adakannya memang sering kita memang panggil semua. Ini edukasi juga untuk lingkungan. Jadi supaya seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan tidak selalu egonya sendiri dan nanti diktator ya. Jadi mengingat kembali lagi ini fungsi organisasi. Saya sering sampaikan bagaimana supaya fungsinya berjalan dengan baik. Jadi bahwa semua lini tadi bahkan saja itu satu dan lainnya berkait. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi saya sengaja memperlakukan ini. Satu ini juga edukasi untuk lingkungan, dan ini juga secara masuk akal sekali bahwa kasus yang kita hadapi ini memang harus diselesaikan bersama, gitu. Dan kemudian endingnya tadi yang terakhir adalah bisa mengedukasi dari pihak-pihak lain yang mungkin saat itu tidak terlibat secara langsung pemberian edukasi. Iya, karena kadang-kadang begitu kita keputusan sudah diambil, karena masih ada ya, orang yang di belakang. Itu apa istilahnya mentai ya bahasa Jawa mungkin tidak
mungkin mereka tidak optimis bahwa ini akan ada hasilnya dan sebagainya. Jadi kita tetap sering-sering melakukan hal seperti ini karena apa? Karena semua yang kita lakukan ini memang punya tujuan untuk mengedukasi lingkungan. Jadi mereka yang mungkin tidak ada di kapasitas ini kemudian melihat sesuatu ini sebagai keputusan yang wah ini konyol, wah ini akan nggak ada gunanya dan sebagainya, pasti ada. Ya reaksi-reaksi itu tuh ada. Tetapi kita di dalam terus menjalankan fungsi organisasi tadi, kita nggak jerah dengan hal itu. Kita memaklumi bahwa mereka adalah orang yang tidak ada di dalam kapasitas ini, jadi mereka mungkin kurang. Maka apa yang sudah diputuskan dari tim kecil, biasanya kita akan lakukan sosialisasi ini, kita floorkan hal ini di rapat dinas, supaya akhirnya ini diketahui oleh semua pihak yang sudah dirumuskan dari tim kecil, kemudian di penyelesaian, kemudian ini juga disosialisasi di rapat dinas, karena rutin sebulan sekali dalam rapat dinas itu juga bisa dibilang yang namanya rapat pembinaan. Jadi memang orang-orang yang masih terbiasa kayak tadi tidak positif itu lama-kelamaan akan menjadi teredukasi, dia akhirnya memahami. Jadi ini kita lakukan terus-menerus seperti itu. Jadi dari kejadian kasus tadi tentu saja akan banyak manfaatnya karena untuk mengedukasi ya, untuk mengedukasi. Nah, dari pengalaman-pengalaman atas banyaknya kasus, pernah nggak Bu ada apa ya semacam pengalaman yang memang luar biasa di mana ini nanti bisa ditularkan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang mungkin sesama kepala sekolah lain, karena memang kalau kasusnya kan di tempat-tempat atau di sekolah-sekolah kan tidak sama. Pernah nggak ada sharing seperti itu? Oh pernah, pasti. Ya kita ada komunitas ya, yang namanya MKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah. Di situ kita bertemu juga, utamanya itu kita untuk sharing pengalaman. Ya karena sangat mungkin sekolah satu dan lain itu banyak kejadian yang berbeda-beda, dan kita semua juga terus harus banyak belajar untuk bagaimana terus menyelesaikan tantangan masalah yang selalu muncul, dan itu selalu, dia tidak selalu muncul. Kita di sesama kepala sekolah kemudian juga punya pemikiran bahwa namanya kepala sekolah tidak selamanya di situ. Mungkin suatu saat dalam satu kabupaten kita akan ada tugas rolling kepala sekolah yang bahkan sekarang karena kita ini pegawai provinsi, bisa juga kita ini nanti rolling tugas itu bagi kepala sekolah itu di kota lain, ya itu bisa terjadi. Bahkan mungkin ke depan guru juga akan ada ya rencana untuk di refresh untuk berpindah, itu supaya semangat dari semua kita pendidik ini selalu baru. Kita tidak terbelenggu dengan kebiasaan lama, karena sebetulnya kan kita harus mau berubah terus. Yang kekal abadi kan perubahan. Kalau kita enggan untuk berubah ya kita nggak akan bisa maju. Jadi intinya bagaimana membuat kita semua baik di ini kepala sekolah maupun di ini siap untuk selalu mengadakan perubahan. Jadi akhirnya dengan kita sering sharing masalah, kita akan semakin banyak perbendaharaan yang kita bisa mengatasi masalah. Itu wajib, itu harus ya di lingkup kepala sekolah, terus kita dengan para staf waka, terus kemudian kita dengan seluruh warga sekolah. Nah, itu selalu intinya mencari titik temunya dan fungsi organisasi tadi itu berjalan. Ya, terima kasih Bu Ari, cukup luar biasa ini sharing dari pengambilan keputusan, bagaimana Anda sebagai seorang kepala sekolah itu tentu saja pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan satu atau dua pertimbangan, tetapi banyak pertimbangan yang mana itu semua difokuskan, ditujukan semua kepada keberpihakan murid yaitu. Jadi fokusnya di sini adalah kita bagaimana supaya murid ini menjadi prioritas utama di dalam pendidikan. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Baik, saya akhiri untuk wawancara. Suatu hari nanti atau kapan-kapan kita sambung waktunya tentu dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Ari. Terima kasih.